Alright guys, ini ada pertanyaan yang masuk ke Tribelio. Jadi pertanyaannya cukup lumayan dan kayaknya lebih seru banget kalau misalkan saya bikin ini menjadi sebuah video aja daripada saya ketik panjang gitu. Alright, so pertanyaannya seperti ini. Halo Koden, saya dengan Henny dari Bandung. Mau bertanya mengenai membangun bisnis lebih detail karena saya yakin Koden sangat ahli untuk hal ini. Well, yes. Kita sama-sama berprogres lah ya. Kebetulan saya ada diajak kerjasama membangun bisnis perlengkapan bayi. Pertanyaan saya adalah, saya baca di laptop nih soalnya ya, apakah marketing dengan sales door to door masih penting dipakai untuk saat ini dibarengi digital marketing atau hanya digital marketing saja untuk penjualan produk? Karena trennya sekarang kan jualan online. So that's the first question. Ini ada 3 pertanyaan. Oke, yang pertama saya jawab dulu. Jadi konsep atau dasar pemikirannya adalah gimana caranya Anda membuka jalur distribusi. Itu. Kalau saya, misalkan saya jualan Bonels nih, maka saya akan berpikir gimana cara saya jualan online dulu, karena jualan online itu paling mudah dan murah. Literally Anda tinggal iklan, udah pasti laku. Ya kita nggak bilang iklan pasti laku, kalau Anda salah ngelakuinnya ya salah, nggak laku juga gitu kan. Tapi intinya adalah kalau market itu benar, makanya saya selalu bilang riset market ya. Kalau marketnya benar, kemudian kita iklanin dan kena dan ada transaksi, at least itu membuktikan bahwa barang Anda laku. That's it. Tapi kalau Anda memulainya dari offline, maka Anda harus hire tim sales. Ya kalau tim salesnya bagus, kalau tim salesnya nggak bagus juga, kemudian Anda butuh uang, tenaga, dan sebagainya untuk door to door. Kalau Anda masuk ke mall, ya Anda butuh uang sewa dan sebagainya. Which is, guys, itu semuanya ada harganya. Ya, jadi kalau di stage saya, di level saya Bonels hari ini, Bonels bukan hari pertama. Hari ini kita udah berjalan kurang lebih 3 tahun, ya kan. Kalau di bulan-bulan awal Bonels launching, kita pakainya selalu online. Karena untuk menguji, apalagi kalau ini perlengkapan baby, which is emak-emak itu banyak banget secara online, ada mereka di online. Jadi saya akan fokus ke situ. Tapi kedepannya, it's okay. Kedepannya it's okay kalau Anda mau buka jaringan offline. Nah, pertanyaannya berikutnya adalah, apakah door to door atau Anda buka baby shop, Anda nitip di baby shop yang lain? Nah, ini jadi pertanyaan berikutnya, karena kita harus tahu dulu nih, apakah produk Anda ini cukup bervariasi sehingga Anda bisa buka baby shop sendiri, atau Anda pegang brand. Misalnya, ini kan diajak untuk membangun bisnis perlengkapan bayi ya. Kurang detail sebenarnya, perlengkapan bayi kayak apa? Apakah baju, atau botol, susu, atau apapun itu. Kalau Anda pegang brand, misalkan perlengkapan baby Anda pegang brand semua baby fashion gitu, mungkin bisa saja Anda masuk ke baby shop orang lain. Tapi ya makanya tergantung barangnya, apakah bisa masuk ke baby shop orang lain atau Anda harus buka baby shop sendiri. Karena buat saya kalau buka baby shop sendiri, ada beberapa pemikiran, yaitu modalnya gede dan nggak scalable. Karena untuk scalable, Anda harus punya banyak baby shop untuk scale. Ini kita mikirnya untuk gede banget ke depannya. Nah ini modalnya gimana? Kalau Anda punya strategi untuk modalnya sih, ya nggak ada masalah. So that's my thinking ya. Kemudian apakah ada ketentuan baku besaran diskon berapa persen yang diberikan kepada distributor? Distributor kita kan, itu nggak ada ketentuan baku sih itu semua negotiable sih. Ada yang kasih 20%, ada yang 30%, itu nggak ada patokan baku. Yang penting adalah, apakah Anda sudah ngitung, nanti bayar PPN-nya gimana, nanti bayar pajaknya gimana, masih nutup nggak? Kalau Anda kasih gede-gede 50% gitu, terus profit Anda 10% aja, habis itu Anda bayar PPN, jebol. Iya kan, itu jebol nanti. Jadi harus dihitung dulu. Jadi nggak ada ketentuan berapa besaran diskon. Nah, bagaimana perhitungan untuk pemberian presentase bagi orang yang bekerja sama dengan kita, tapi dia bukan pemodal? Dia hanya memberikan keahlian dan pengetahuan produk dari pengalamannya dan database pelanggan potensial yang dia punya, marketing dan produksi. Nah, ini kok ada produksi ya? Apakah dia yang punya produk? Kalau dia yang punya produk, maka Anda nggak usah kerjasama. Nggak usah kerjasama dalam arti jadi partner, itu nggak perlu. Bisa saja Anda kulakan di dia. Selesai. Putus, company-nya milik Anda. Kalau saya kayak begitu. Bonels kayak begitu. Kita punya partner yang punya expertise di bidang produk, yang benar-benar punya background mengerti tentang essential oil. Kita partneran kerjasama. Tapi Bonels is my brand, 100% kita miliki. Dia punya company distributor, ya kita kerjasama. Akhirnya kita memang bisa punya banyak jenis produk. Kita akan launching produk-produk baru yang ngambil dari vendor yang berbeda. Nggak ada masalah.
Nggak harus digabungin jadi langsung menjadi satu. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau dia hanya memberikan keahlian dan pengetahuan dari produk, dari pengalamannya, that's itu. Nah, sekarang kalau dia memiliki database pelanggan potensial, kita hitung. Karena ini kalau misalkan aku ngasih nih pelanggan potensial nih, database-nya ada sekian. Itu konsep, guys. Kalau ternyata Anda jualan ke database-nya dia dan nggak laku sama sekali, nggak ada artinya kan sebenarnya kan. Maka kalau misalkan kayak begitu, dipisahkan aja. Jadi vendornya sendiri, berdiri sendiri. Anda di sini kulakan kepada, jadi company Anda kulakan kepada vendor begini. Kemudian database itu bisa jadi dibuat sebuah company different atau entity different lah gimana ngaturnya. Dia jadi reseller. Tapi be careful teman-teman, be careful. Kalau pabrik bisa melakukan bypass ke sana, itu bahaya. Karena dia bisa, ini ngomong jeleknya nih, dia bisa bikin produk brand Anda dijual langsung ke database-nya dia tanpa lewat Anda. Nah, ini harus dipagari dengan agreement yang kuat. Jadi, MOU Anda, perjanjian kerjasamanya harus kuat bahwa dia tidak boleh menjual direct ke sana. Tapi kalau dia bilang itu database saya, udah keep it aja, ya udah selesai gitu. Kalau saya sih seperti itu sih. Ya, jadi dipisahin. Karena kalau misalkan dia bisa bypass, that is very dangerous. Apakah lebih baik saya jalankan usaha sendiri dari nol sambil belajar, ataukah bekerja sama dengan rekan saya sehingga perkembangan usaha lebih cepat maju dengan margin yang terbagi-bagi, margin tipis, omset besar, modal besar. Nah, justru itu, ini ranahnya adalah dengan membangun sebuah bisnis plan yang lengkap sebenarnya. Karena dengan bisnis plan yang lengkap, Anda akan tahu ini potensinya seberapa besar sih sebenarnya. Yang Anda bahas ini sebuah perusahaan yang kira-kira bakal omset berapa, nilai perusahaan ini bakal jadi berapa. Tapi kalau misalkan ini, karena background akan berbeda-beda ya. Kalau misalkan Anda saya cuman baru belajar lah, gak jelas lah, yang penting jalan dulu lah gitu. Ya buat saya sih, Anda belajar ya sudah jalanin aja, gak ada yang benar, gak ada yang salah gitu. Tapi kalau misalkan Anda sudah tahu, kayak saya ini, kalau Anda nanya ke saya nih, saya udah tahu nih, bakal bangunnya kayak begini, jadinya company kayak begini, potensinya bakal segede ini, maka saya gak mau segampang itu tiba-tiba kayak, yuk partneran gitu kan. It's dangerous, apalagi kalau dia gak perform dan sebagainya kan malah kita yang saya udah kerjain tapi situ nggak perform, tapi situ dapat profit 50% dibagi, ya kayak gitu-gitu tuh, itu problem yang sering banget terjadi. Nah, itu yang pengen saya hindari sih. Kecuali memang Anda sudah tahu dia apa. Nah, terakhir sebelum saya akhiri, Anda breakdown. Kalau misalnya partneran kayak begitu, kalau nggak pakai partneran, terus Anda hire orang lain di luar sana menggantikan posisi dia, kira-kira berapa value-nya? Kalau Anda bisa hire orang ternyata gajinya 10 juta atau gajinya 5 juta, kalau partneran sama dia harus bagi profit sharing 50%, wah saya mending hire dong. Karena 10 juta paling jadi 11 juta, 12 juta begitu, bukan 50%. Suddenly company Anda running 1 miliar, 50% gede banget loh. Profit 100 juta dibagi 2 udah 50 juta. Sementara kalau hire cuma 10 juta. So itu jadi sebuah consideration ya. Jadi supaya Anda tidak gegabah gitu ya, saya bilangnya tidak gegabah. Anda harus benar-benar menghitung value yang dibawa ke meja itu apa. Kalau mau partneran ya, jadi saya bawa apa, dia bawa apa. Bahkan mungkin cuman, ya udah kalau kamu paham semua bisnisnya, kamu jadi advisor aja. Advisor, I don't know, maybe 1%, 2% dari saham, maybe 5%. Ya, itu semua fleksibel teman-teman. Gak ada yang namanya ini ya, gak ada namanya kayak, oh kalau advisor berarti 5% ya? Enggak, ada yang 10%. Ada yang lebih gede. Itu semua negotiable. Ya, tergantung Anda nego. Gak ada kata pastinya sih. Kita ngelihatnya bahwa cuman gini aja. Kalau dia join as a advisor, kira-kira bisa membawa value seberapa gede sih? Company saya bisa jadi double nggak sih? Atau bisa jadi 3 kali lipat, 4 kali lipat, bisa kayak gitu nggak sih? Sehingga kalau bisa kayak gitu, barulah Anda lebih oke ngasih sesuatu yang bigger daripada cuma sekedar 1% atau bahkan nggak dikasih gitu kan. So it's all, nggak ada rule baku teman-teman dalam membangun sebuah bisnis kayak begini. Semuanya itu bisa di stretch sana sini, kebijaksanaan itu ada di sana sini. Cuman yang saya share tadi adalah pemikiran pribadi saya kalau saya bikin sebuah bisnis. Alright, so hopefully video ini memberikan Anda sedikit insight, wawasan begitu dalam membangun sebuah bisnis, bahwa ya Anda memang harus nanya ke sana kemari. Saya bisa berpendapat seperti ini, orang lain bisa berpendapat beda lagi. Ya, paling ujung-ujungnya adalah akhirnya adalah keputusan semua di tangan Anda. Alright, apapun hasilnya itu pelajaran buat Anda. Thank you so much, see you in the next video. Bye bye.